Movie, Say Less. Hai Ii, welcome guys. Di sini, aku mau menceritakan alur film atau drama secara singkat tapi jelas. So, bantu supportnya jangan lupa subscribe channel ini, like, komen, dan share. Thank you, enjoy for watching. Haesuk tengah menjalani tahap terakhir orientasi di surga. Haesuk memasuki ruang refleksi diri. Di dalam ruangan itu, ia mengenang kembali hidupnya dari masa kecil yang manis hingga hari-hari terakhirnya yang penuh perjuangan. Semua terekam dalam kenangan yang menyayat hati. Ia menangis menyadari betapa kerasnya ia telah berusaha, namun tak pernah benar-benar merasa puas atau dipahami. Dari ruang refleksi, Haesuk melanjutkan ke ruang pemulihan. Di sana luka-luka batin semasa hidup akan dipulihkan. Ia melihat orang-orang yang dipijat, dipuji, dan dipeluk oleh kehangatan yang selama ini tak pernah didapatkan semasa hidup di dunia. Orientasi pun berakhir. Tanpa diduga, Nakjun suaminya datang menjemput. Mereka bergandengan tangan. Mereka lihat pelangi surga tempat para hewan bertemu pemiliknya. Tapi ketenangan itu tak bertahan lama. Saat mereka tiba di rumah, seorang wanita muda misterius memeluk Nakjon dan menyebut-nyebut namanya. Haesuk cemburu dan marah. Hingga malamnya mereka bertiga duduk bersama untuk mengurai kesalahpahaman. Wanita itu ternyata kehilangan ingatan dan hanya mengingat satu hal, nama Nakjun. Haesuk yang tak bisa menerima kenyataan ini makin tertekan. Apalagi saat wanita itu diizinkan menginap dan mulai akrab dengan Nakjun. Dalam diam, Haesuk mendengar percakapan mereka. Kecemburuan dan luka bertambah lagi. Pagi harinya, Haesuk menemukan buah anggur ungu yang jatuh dari langit. Simbol dosa di surga. Ia kesal karena sudah mengumpulkan 4 butir dalam sehari. Cukup untuk tur ke neraka sinisnya pada Nakjun. Karena Nakjonlah yang membuat itu terjadi akibat membawa pulang wanita asing yang seharusnya masuk neraka. Sementara itu, Nakjun mencoba mencari tahu identitas si wanita asing melalui pusat data surga. Hasilnya nihil. Kepanikan Nakjun makin memuncak ketika staf surga memberitahukan adanya penyusup yang kabur dari neraka ke surga. Nakjun pun berusaha menutupi soal wanita itu karena jika ketahuan dia juga mendapatkan konsekuensinya. Ketika ditinggalkan di ruang tunggu, wanita itu malah diajak oleh 3 anjing yang berwujud manusia. Mereka yang menyangka wanita itu adalah anjing Chihuahua. Mereka mengajaknya menyusup ke neraka demi membalaskan dendam mereka terhadap manusia. Haesuk yang makin frustrasi diminta mengikuti kelas rehabilitasi karena buah anggurnya sudah 4. Ia memilih kebaktian gereja, tapi malah memperdebatkan pendeta dan tertidur sepanjang ibadah. Konflik rumah tangga Haesuk dan Nakjun memuncak malam itu. Ia merasa tak lagi dicintai dan menuduh Nakjun hanya peduli pada wanita muda itu. Mereka bertengkar hebat dan Haesuk memutuskan pergi. Ia pergi ke pusat dukungan surga dan meminta alamat ibunya, Han Gyeongja. Setelah melewati perdebatan, akhirnya ia diberi izin. Haesuk menaiki bus yang ternyata membawanya kembali ke masa lalu, tahun 1950-an. Ia tiba di rumah ibunya dalam versi muda dan pelan-pelan mereka melepas rindu. Ternyata, ibu yang membesarkannya bukan ibu kandungnya, tapi ibu angkat yang merawatnya penuh kasih sejak bayi. Masa lalu itu akhirnya menjelaskan luka yang selama ini tak bisa ia mengerti. Sementara itu, Nakjun pun berkonsultasi dengan kepala pusat, menyadari bahwa ia harus menuruti hatinya dan menjaga orang yang paling ia cintai. Keesokan harinya, Haesuk terbangun di rumah ibunya dan menemukan Nakjun menjemputnya. Dengan hati yang mulai melunak, mereka berdua pulang bersama. Sebuah perjalanan panjang dari pertanyaan, luka, dan cemburu
menuju pemahaman dan penerimaan.